Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Anak-anak sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita fikih, membaca kitab Fathul Mu'in. Insyaallah kita akan memanfaatkan waktu kita 30 menit lebih mulai dari sekarang. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hambanya yang istiqamah, ya. Istiqamah untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Insyaallah malam Sabtu kita akan tambah ya. Malam Sabtu kita akan ada pengajian sesudah Isya ya, mengenai ilmu tauhid, akidah ya, karena belum ada ya, mengenai ilmu akidah, tauhid. Kita akan ulangi kemarin kan belum selesai itu syarah apa namanya? Yang sudah dihafal matanya apa? Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Ya, ada syarahnya ya. Syarahnya masih ingat siapa ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, insyaallah ya. Insyaallah akan kita baca. Kemarin sudah punya hampir semua kitabnya ya. Nanti kita akan baca lagi, kita ulangi. Mudah-mudahan bisa selesai 1 tahun ini ya. Dan itu penting ya, mengenai akidah itu juga fardu ain. Tadinya Ustaz kira cukup dengan membaca kitab Sayrus Salikin. Tapi lama sekali nanti baru jumpa mengenai akidah ya. Jadi terlalu lama menunggu ya. Karena memang Sayrus Salikin itu lengkap itu. Fikih juga termasuk ilmu akidah ada di situ. Ada akhlaknya ya. Tapi lama kali baru jumpa mungkin materi tentang akidah. Maka kita akan tambah waktu pengajian kita, jadwalnya 1 malam Sabtu sesudah sholat Isya ya. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah baca, coba dilihat dulu matan ke matan ya. Wa ba'du fahadha mukhtasarun fil fiqhi. Itu ya, itu matan ya. Maka dan sesudah itu, sesudah membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam, maka inilah ringkasan fil fikhi, tentang fikih ya. Ala mazhabil imam. Nah, itu ya. Yang malam ini mulai dari ala mazhabil imami ya. Berdasarkan mazhab al-imam al-mujtahidi Abi Abdillahi Muhammadin bin Idrisin Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu. Maka inilah mukhtasar, ringkasan tentang fikih berdasarkan mazhab Imam Mujtahid Abu Abdillah. Abu Abdillah, apa itu namanya? Nama apa itu namanya? Haikal? Abu, Ummu, apa itu namanya?
kunyah. Diawali dengan abu dan ummu kunyah. Kalau tidak diawali dengan abu ummu barulah laqab, ya. Abu Abdillah itu kunyah, ya. Kemungkinan besar anaknya yang sulung namanya Abdullah, ya. Muhammad, ini baru nama dia, ya. Bin Idris, ayahnya Idris. Asy-Syafi'i, ini nama kakeknya di atas ini, ya. Rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu, dan Allah ridho kepada beliau, kepadanya. Ma zahaba ilaihi minal ahkami fil masaili. Titik, ya. Ma zahaba ilaihi minal ahkami. Ma itu isim mausul, ya. Isim mausul dijelaskan oleh min. Min itu lil bayan, ya. Menjelaskan apa itu ma. Isim mausul itu kan mubham dia, kan? Ya, Pangeran. Isim mausul, isim isyarah itu mubham. Belum jelas. Nah, dijelaskanlah itu ma itu apa itu? Hukum-hukum. Jadi hukum-hukum yang zahaba ilaihi. Zahaba, iya Imam Syafi'i. Hukum-hukum yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i fil masaili, pada masalah fikih maksudnya. Nah, itu, ya. Titik. Dijelaskannya siapa? Idris itu, ya. Idris itu tadi ayah Imam Syafi'i, ya. Wa Idrisun waliduhu. Idris adalah ayahnya. Wa ibnu Abbasin bani Utsmana bani Syafi'in bani Sa'ibi ibni Ubaidin bani Abdi, apa tuh? Yazid, ya. Bani Hashim bani Abdul Muttalibi bani Abdi Manaf. Ini ada apa, ya, kurang pas, ya. Ini Muttalib agaknya, ya. Besok Ustaz cek lagi, ya. Tapi rasanya sudah pernah Ustaz cek ini. Karena kalau Abdul Muttalib itu kan kakek Nabi kita, kan? Itu bin Hashim bin Abdi Manaf. Ini Abdul Muttalib bin Abdi Manaf, kan? Jadi ini nampaknya kemungkinan besar ada salah cetak. Jadi Al-Muttalib ini, karena Hashim itu punya saudara Al-Muttalib, ya. Punya saudara Al-Muttalib. Jadi dikurung aja Abdulnya itu, nggak usah dihapus, dikurung, ya. Oh, di situ tak ada, ya. Al-Muttalib aja. Betul, itu yang betul. Ini cetakan yang Ustadz ini pakai Abdul Muttalib. Bagi Abdul Muttalib, ya. Sudah direvisi berarti. Bagus itu. Itu yang betul, ya. Banil Muttalibi Bani Abdi Manaf. Begitu, ya. Itu betul. Titik, ya. Wa Syafi'un wa huwa allazi yunsabu ilaihil imamu wa aslama huwa wa abuhu as-sa'ibu yauma badrin. Titik itu. Badrinnya itu titik. Itu ada titiknya itu. Ya buat aja lah. Kitab kuning ini macam itu dia. Ada titik, ya. Kita pakai rasa, ya. Titiknya itu pakai rasa. Ya. Nah, ya.
Idris adalah ayahnya, ayah Imam Syafi'i. Dia adalah anak Abbas, anak Utsman, anak Syafi' bin As-Sa'ib, anak Ubaid, anak Abdul Yazid, anak Hashim, anak Al-Muttalib, anak Abdul Manaf. Titik ya. Dan Syafiq wa huwa alladhi, dia yang yunsabu ilai, dinisbahkan kepadanya al-imam Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i itu disebutkan As-Syafi'i ya. Jadi Bani Syafi'i, keturunan dari As-Syafi'i. Siapa itu Syafi'i? Wa aslama, dia kepadanya dinisbahkan Imam Syafi'i. Wa aslama, dan ia As-Syafi'i itu, Syafi'i itu masuk Islam. Huwa, dia, wa abuhu, bersama ayahnya As-Sa'ib. Jadi kan Syafi'i bin Sa'ib kan? Ya kan? Bersama ayahnya As-Sa'ib pada waktu perang Badar, pada hari perang Badar. Berarti Syafiq dan As-Sa'ib ini adalah sahabat. Ya kan? Sahabat ini. Wa ulida imamuna radhiyallahu anhu sanata khamsin wa mi'ah, sanata khamsina wa mi'atin, wa tuwfiya yawmal jum'ati salakha rajaba sanata arba'in wa mi'atain. Sampai situ titik ya. Dan dilahirkan imam kita, Imam Syafi'i tadi ya. Imam Syafi'i ini ulida, dilahirkan imamuna, imam kita radhiyallahu anhu pada tahun 150. Wa tuwfiya, dan diwafatkan beliau yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Masyaallah, hari Jumat ya. Orang yang diwafatkan malam Jumat dan hari Jumat terbebas dari siksa kubur. Itu keutamaan orang-orang yang diwafatkan pada malam Jumat dan hari Jumat. Itu luar biasa itu. Orang bertua itu ya. Kalau ada kita punya keluarga wafatnya malam Jumat, senanglah kita itu. Ya. Ibu Ustaz wafatnya malam Jumat ya. Senang kita rasanya ya. Nah itu. Ya Allah. Salakha Rajaba, pada akhir bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'atain, tahun 204. Berapa umurnya itu Bilal? Berapa umurnya waktu wafat? Lahir tahun berapa tadi lahirnya? Coba lihat Bilal, lahirnya tahun berapa tadi? 100? Yang betul lah, nggak dicatat tadi. Azam, tahun berapa tadi lahirnya? Arif, mana Arif? Tahun berapa lahirnya tadi? Nampak yang Ustaz baca itu? Hah? Tahun berapa? Bias 150. Yang betul lah ya. Lahirnya 150.
Wafatnya tahun berapa tadi, Dias? 204. Kalau begitu berapa usianya wafat? 54. Panjang apa sedang itu? Sedang ya. Karena umur Nabi itu rata-ratanya 60 sampai 70 kan? Ada hadisnya itu. Berarti di bawah rata-rata kan? Berarti tidak panjang kan? Iya kan? Tapi jasanya besar. Kita yang khawatir itu panjang umur kita nggak ada jasa ya. Tak ada sumbangan terhadap agama. Na'udzubillah ya. Ya Allah. Ini umurnya 54. Tapi jasanya besar. Wa sammaituhu bi qurratil aini li bayani muhimmati ahkamid dini. Betul hurufnya itu? Pangeran? Libayan, betul. Ini udah mau kabur-kabur apa tulisan di buku Ustaz ini, kitab Ustaz ini. Libayan ya? Libayan atau bibayan? Bi. Ha, itu. Ragu-ragu Ustaz pun jadinya. Ini tak ada titiknya, tak ada lagi, udah hapus dia. Ini udah lama buku Ustaz ini. Kitab Ustaz ini udah lama ya. Bibayani muhimmati ahkamid din. Wa sammaituhu, apa artinya itu? Dan aku menamainya. Menamai apa ini? Menamai kitab Mukhtasar. Ini kan dalam kurung. Yang Mukhtasarnya ini namanya Qurratul Aini bibayani muhimmati ahkamid din. Qurratul Ain untuk menerangkan hukum-hukum agama yang penting. Intakhabtuhu, coba lihat itu, perhatikan. Intakhabtuhu itu ada fi'il, fa'il, maf'ul ya kan? Ya, Faisal. Intakhabtuhu. Ya, Pangeran. Ada ya. Intakhaba fi'il madhi ya. Tu-nya itu dhamir rafa' muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Hu-nya itu dhamir nasab muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ya kan? Terus wawunya itu wahada. Bagaimana bacanya itu? Pangeran. Wahada sar. Diatopkan ke hu dia. Menjadi apa? Wahada syarha minal kutubil mu'tamadah. Minal kutubil mu'tamadati li syekhina khatimatil muhaqqiqin Syihabuddin, boleh Syihabuddin Ahmad bin Hajarin al-Haytami wa baqiyatil mujtahidin mislu Wajihuddin Abdurrahman bin Zayyad Az-Zubaydi radhiyallahu anhuma wa syaikhai masyayikhina Syekhul Islam Al-Mujaddid, boleh Syekhul Islam, boleh juga ya. Syekhul Islamil Mujaddidu, boleh. Zakaria Al-Ansari wal Imamul Amjadu Ahmadu Al-Muzdid Az-Zubaydi rahimahumallahu ta'ala wa ghairuhum min muhaqqiqil mutaakhirin mu'tamidan ala ma jazama bihi Syekhul Mazhabi An-Nawawi war-Rafi'i
fan-Nawawi fa muhaqqiqul mutaakhirin radhiyallahu anhum. Sampai situ lalu lah, panjang ya. Memang belum cocok titik itu, tapi udah sampai situ juga, udah panjang kali kan? Nah, dari mana tadi? Udah panjang itu kan? Intakhobtu tadi kan? Intakhobtu, aku memilihnya. Jadi memilih kandungan fikih ini, ya, hukum-hukum yang dikemukakan itu dipilih oleh penulis. Siapa penulisnya ini? Masih ingat namanya? Loh, semua lupa. Siapa namanya? Al-Malaibari. Jadi Syekh Al-Malaibari memilihnya wahada syarha, dan syarah ini, syarahnya apa namanya? Fathul Mu'in. Matanya apa namanya? Qurratul Ain. Jangan lupa itu. Dapat ilmu tanya orang, mana kamu baca? Lupa, malulah. Ya, masa nama kitabnya lupa, ya. Aku memilih matan Qurratul Ain, maksudnya isinya itu ya. Dan syarah ini yaitu Fathul Mu'in dari kitab-kitab yang muktamad. Muktamad itu artinya yang kuat untuk dijadikan sebagai pegangan, ya, sebagai sandaran, sebagai rujukan. Itu namanya muktamad, ya. Jadi pendapat-pendapat yang kuat dan benar, itu namanya pendapat-pendapat yang muktamad. Paham ya? Istilah muktamad itu ya. Dari kitab-kitab yang muktamad, li syekhina, yang ditulis oleh syekh kami, khatimatil muhaqqiqin, penutup imam-imam muhaqqiqin, imam-imam pentahqiq, ya. Yaitu siapa? Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Lebih dikenal namanya Ibnu Hajar. Jadi ada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini ada dua, ya. Dua nama Ibnu Hajar, ulama besar. Dua-duanya sama-sama ulama bermazhab Syafi'i. Satu namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Haytami, ini dia, ya. Yang paling menonjol beliau ini di bidang apa? Bidang fikih. Ada satu lagi namanya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lebih paling menonjol dikenal sebagai ahli apa dia? Ahli hadis. Nah, jangan salah itu ya. Jangan tertukar-tukar. Jadi kalau dalam bidang fikih, kalau dikatakan saya mengikut pendapat Imam Ibnu Hajar, itu maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu. Kecuali kalau disebutkannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau tidak disebutkannya, saya bidang fikih mengikut pendapat Imam Ibnu Hajar. Itu maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya kalau dalam bidang hadis, saya condong mengikut pendapat Ibnu Hajar. Berarti itu siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ya. Wa baqiyatil mujtahidin, dan imam-imam mujtahid yang lain. Maksudnya imam mujtahid apa nih? Imam mujtahid mazhab, ya. Bukan imam mujtahid dalam mazhab. Bukan imam mujtahid pendiri mazhab. Coba dengarkan baik-baik, ya. Imam mujtahid itu ada tingkat-tingkatnya, ya. Ada namanya imam mujtahid pendiri mazhab. Itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu namanya imam mujtahid pendiri mazhab. Ada namanya imam mujtahid dalam mazhab. Kalau imam mujtahid dalam mazhab itu banyak, ya. Pada setiap abad pasti ada. Pada setiap generasi pasti ada ulama-ulama yang berijtihad dalam bidang fikih. Kenapa? Karena masalah-masalah fikih itu dia berkembang. Ya, berkembang, muncul nanti masalah-masalah baru yang kadang-kadang belum ada muncul pada abad-abad yang lalu. Maka itu harus dikaji. Dikaji oleh para ulama.
lalu mereka berijtihad. Maka orang yang berijtihad itu namanya imam mujtahid juga, ya. Jadi ada imam mujtahid dalam mazhab, ya. Mislu Wajihuddin, seperti Imam Wajihuddin Abdurrahman. Namanya Abdurrahman, ya. Wajihuddin ini berarti lakop dia nih. Ini baru lakop Haikal, ya. Bin Zayyad Az-Zubaydi radhiyallahu anhuma. Kemudian wa syaykhi masyayikhina, dan dua syekh dari syekh-syekh kita. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada banyak syekh. Syekh itu mereka punya dua syekh yang terkenal. Siapa itu? Yang pertama Syekhul Islam Al-Mujaddid. Syekhul Islam yang dikenal sebagai pembaru. Jadi kalau dikatakan Syekhul Islam, nanti dia di atas, ya. Pada kajian-kajian berikutnya, kadang-kadang dia kama qalahu Syekhul Islam. Inilah dia maksudnya itu. Jangan lupa lagi nama ini, ya. Jangan lupa lagi. Syekhul Islam Al-Mujaddid, siapa namanya? Zakaria Al-Ansori. Kemudian ada lagi wal Imamul Amjad, yaitu Ahmad Al-Mujid, ya. Az-Zubaydi. Ini lebih dikenal dengan ada Az-Zubaydi, ya. Al-Imam Az-Zubaydi rahimahumallah ta'ala. Wa ghairuhum, ya, dan selain mereka, ya. Min muhaqqiqil mutaakhirin, dari ulama-ulama pentahqiq dari kalangan ulama mutaakhirin, ya. Mu'tamidan, dengan berpedoman, bersandar ala ma jazama bihi, atas hukum yang ditetapkan oleh siapa yang menetapkannya? Syeikha. Ini asalnya Syekhani, ya. Asalnya ini Syekhani. Nunnya dihilangkan karena dia mudhaf, ya. Oleh dua syekh mazhab. Ada istilah tadi, ya. Tadi ada Syekhul Islam, ya. Betul. Syekhul Islam tadi. Siapa namanya Syekhul Islamnya? Zakaria Al-Ansori. Ada Syekhul Mazhab. Siapa? Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Jadi nanti kalau Al-Malaybari misalnya mengatakan pada pembahasan seterusnya, kama qalahu Syekhul Mazhab, ya. Kama qalahu Syekhul Mazhab, katanya. Sebagaimana dikatakan oleh dua orang syekh mazhab. Siapa maksudnya itu? Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Jangan lupa lagi itu. Garis itu, ya. Ingat itu. Ada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, ada Syekhul Mazhab Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i. Ini istilah ini nanti akan muncul. Akan sering muncul ini. Dia tidak sebut lagi nama nanti. Maka dari awal ini harus ingat kalian itu. Jangan lupa kita, ya. Nanti dia akan sering katakan kama qalahu Ibnu Hajar. Kadang-kadang tidak disebutkan lagi Al-Haytami. Jangan lari pula ke Al-Asqalani, ya. Nah, itu harus dia ringkas nanti supaya paham, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada disebut Syekhul Mazhab. Kenapa beliau berdua disebut Syekhul Mazhab? Kalau ada berbeda-beda pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i tentang satu masalah fikih, maka dilihat apa pendapat Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i. Kalau mereka sepakat, mereka sependapat, maka pendapat mereka yang diikuti, yang lain abaikan. Paham? Paham itu? Ya? Jangan lupa tuh. Makanya disebut namanya dua-duanya sebagai siapa tadi? Syekh mazhab. Ya?
Paham sampai situ ya? Nah, kita teruskan sedikit lagi nih. Fan Nawawi. Nah, Fan Nawawi, maka pendapat Imam Nawawi, apa maksudnya nih? Kalau berbeda pendapat Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi, dua-duanya kan syekh mazhab tadi. Kalau berbeda dua-duanya, maka yang diikuti oleh Al-Malaybari adalah pendapat Imam Nawawi. Memang begitu aturannya. Karena level Imam Nawawi itu di atas Imam Ar-Rafi'i. Bukan umur maksudnya ya, bukan masa hidup. Kekuatannya itu, apanya itu? Level keilmuannya. Sehingga Imam Nawawi ini disebut mujtahid mufti. Mujtahid apa namanya? Mujtahid mufti. Artinya apa fatwa dia? Kalau ada pendapatnya berbeda dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang lain, maka fatwa dialah yang diikuti. Karena dia disebut ulama mufti. Mujtahid mufti. Mujtahid mufti. Paham? Makanya Al-Malaybari tadi Fan Nawawi katanya. Kalau berbeda Imam Nawawi dengan Rafi, maka yang aku ambil pendapat Imam Nawawi katanya. Jadi dia tidak panjang-panjang, dia nulis ya, satu kata aja, harus paham kita ya. Terus, kalau dua-duanya tidak ada mengomentari, tidak ada mengeluarkan pendapat, tidak ditemukan pendapat keduanya dalam bidang masalah itu, fa muhaqqiqul mutaakhirin radhiyallahu anhum. Maka aku ambil pendapat imam-imam pentahqiq, muhaqqiq al-muakhirin, al-mutaakhirin, dari kalangan ulama-ulama yang belakangan. Jadi ulama mutaakhirin. Ya. Sedikit lagi, kita teruskan aja ya, sedikit lagi. Rajian min Rabbina, dalam keadaan mengharapkan dari Tuhan kita, Ar-Rahmani, yang Maha Rahman, ayantafi'a bihil azkiya, ayantafi'a bihil azkiya al-uqala. Agar memberi manfaat kepada orang-orang yang memiliki akal, artinya orang-orang yang berilmu. Wa an tuqirra bihi ay bisababihi aini, dan sejuk atau tenang bisa babihi dengan disebabkannya aini, kedua mataku, qadan, besok. Qadan itu bukan besok hari, tapi qadan al yaumal akhirah, pada hari akhirat, bin nadhari ila wajhihil karim, disebabkan memandang kepada wajah Allah yang maha mulia. Jadi kepada wajah Allah yang maha mulia, bukratan wa asya, pagi dan petang ya. Bukratan wa asya, pagi dan petang. Amin. Amin. Habis ya? Habis. Itu pendahuluan ya. Pendahuluan selesai. Jadi harapan Al-Malaybari, mudah-mudahan dengan kitabnya ini akan bermanfaat ya. Akan dijadikan oleh Allah bermanfaat bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Ya, mudah-mudahan kita nanti termasuk lain ya. Ya, ini kita mau mempelajarinya itu sudah ada pertanda itu, kita termasuk di situ. Kalau orang tak mau belajarnya berarti nggak bakal dapat dia itu kan? Iya kan? Tapi orang belajar kalau nggak sungguh-sungguh belum tentu dapat, harus betul-betul belajar. Ya. Tapi ini sudah ada pertanda lah insya Allah ya. Kita masuk golongan ini ya. Al-uqala ya, orang-orang yang berakal. Wa antuqirra bihi bisababihi, supaya tenang dengan disebabkan kitab ini ya,
dengan sebabkan kitab Qurratul Ainin, namanya pun Qurratul Ainin buatnya tadi ya. Matanya itu kan. Aini ghadan, ya. Mata aku besok pada hari akhirat. Kenapa tenang? Kenapa sejuk mata itu? Bin nazri ila wajhil karim. Disebabkan dapat memandang kepada wajah Allah yang maha mulia, bukratan wa asya, pada waktu pagi dan petang. Ini adalah nikmat yang paling besar di surga ya. Di surga itu nikmat yang paling besar dan ahli surga yang paling mulia ya. Ahli surga yang paling mulia adalah penduduk surga yang diberi kesempatan untuk memandang kepada wajah Allah yang maha mulia 2 kali sehari. Pertama pagi, kedua petang. Nanti ada orang cuma 1 kali sepekan. Cuma 1 kali 1 pekan bisa melihat pada hari Jumat. Ya, ya Allah, mudah-mudahan kita masuk yang inilah ya. Ya, kita kan udah mempelajari kitabnya kan. Kita berharap masuk, ya ngikut masuk dalam di apanya, ditangkapnya kita. Ayo Faisal, ayo mau kemana kamu? Ayo kita pagi ini udah memandang wajahul karim katanya kan. Dipanggilnya kita semua, diajaknya ya. Itu harapan kita ya. Amin. Amin. Jadi itu saja ya. Alhamdulillah selesai pendahuluan. Insyaallah malam Rabu akan datang kita akan masuk babus sholah ya. Bab tentang sholat. Baik. Silakan baca doa Ahmad. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوير. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.